Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Dasyana dengan NIM 312210093. Saya dari kelas C pagi. Di sini, saya akan membuat video mata kuliah Sastra Bandingan. Dosen pengampu Dr. Herlina Magister Pendidikan. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Pontianak. Pada video ini, saya akan membahas inti dari 3 materi penting dari 3 video, serta menyimpulkan secara jelas agar mudah dipahami. Yang pertama, materi membahas tentang perkembangan sastra bandingan Eropa dan Amerika. Yang kedua, metodologi penelitian sastra bandingan. Dan yang ketiga, metode penelitian sastra bandingan. Baik, langsung saja materi yang pertama, kita akan membahas perkembangan sastra bandingan. Yang pertama kita akan membahas pengertian sastra bandingan. Jadi sastra bandingan merupakan cabang ilmu yang membandingkan 2 karya atau lebih, melibatkan lintas negara, budaya, dan genre, menemukan persamaan, perbedaan, pengaruh, dan hubungan antar karya. Jadi menurut Endaswara tahun 2011, sastra bandingan ini adalah studi lintas budaya yang interdisipliner, memperhatikan hubungan sastra dari aspek waktu dan tempat, membandingkan periode berbeda, atau hubungan sastra dengan disiplin lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sastra bandingan itu bukan hanya melihat persamaan 2 karya, tetapi juga hubungan budaya dan intelektual. Selanjutnya ada perkembangan sastra bandingan Eropa dan Amerika. Eropa disebut aliran lama dan Amerika disebut aliran baru. Ciri-ciri Eropa atau aliran lama yaitu bersifat historis atau filologis. Yang pertama, fokus pada pengaruh antar karya. Yang kedua, yaitu banyak menelusuri hubungan langsung antar budaya dan tradisi. Contoh pendekatannya yaitu menelusuri pengaruh sastra Prancis terhadap sastra Jerman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa aliran Eropa atau aliran lama ini sangat menekankan pengaruh langsung. Jadi, jika satu karya punya gaya yang mirip karya lain, mereka akan mencari bukti sejarahnya. Yang selanjutnya ada Amerika atau aliran baru. Ciri-ciri Amerika atau aliran baru yang pertama yaitu lebih luas dan fleksibel. Yang kedua, tidak hanya membahas pengaruh, tetapi juga tema, struktur, dan resepsi. Yang ketiga, yaitu menekankan kajian budaya dan konteks sosial. Yang keempat, yaitu masuk pada era kritik modern. Jadi dapat kita simpulkan Amerika atau aliran baru ini jauh lebih terbuka. Mereka tidak mengharuskan adanya bukti pengaruh langsung, tetapi mengkaji kesamaan tema dan budaya. Selanjutnya ada perbedaan Eropa atau aliran lama dan Amerika aliran baru. Jadi aliran Eropa fokus pada pengaruh, cirinya historis dan filologis. Sedangkan aliran Amerika
atau disebut juga aliran baru, fokusnya pada kesamaan, cirinya budaya, tema, dan struktur. Materi kedua yaitu tentang metodologi penelitian sastra bandingan. Yang pertama ada pengertian metodologi. Jadi metodologi ini merupakan sistem langkah kerja dalam penelitian. Selanjutnya digunakan untuk menganalisis dua karya atau lebih dan melibatkan teori pendekatan serta teknik analisis. Jadi dalam karyanya mengenai metodologi penelitian sastra, Endaswara menekankan bahwa metode dari kata Yunani atau method yang berarti jalan atau cara. Jadi, dalam konteks sastra adalah cara-cara atau strategi sistematis untuk memahami realitas sastra, termasuk langkah-langkah untuk memecahkan rangkaian sebab akibat dalam suatu karya tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa metodologi adalah cara kita meneliti tanpa metodologi. Selanjutnya ada pendekatan penelitian sastra bandingan. Yang pertama ada pendekatan intertekstual, yaitu fokus pada hubungan antar teks, makna karya dipahami melalui jejak, dialog atau keterkaitannya dengan teks lain. Yang kedua ada pendekatan struktural, yaitu metode analisis yang fokus pada unsur-unsur internal atau intrinsik dari suatu objek dan hubungan timbal baliknya untuk memahami keseluruhan makna atau fungsi tanpa melibatkan faktor eksternal. Yang selanjutnya ada pendekatan ekspresif, yaitu fokus pada pengarang. Karya dianggap sebagai ekspresi diri, pengalaman, dan pandangan hidup pengarang. Yang keempat ada pendekatan pragmatis, yaitu fokus pada pembaca. Karya dinilai dari respon kesan atau efek yang muncul pada pembaca. Yang kelima ada pendekatan mimesis, yaitu fokus pada realitas. Jadi karya dipandang sebagai cerminan kehidupan dan dianalisis berdasarkan hubungannya dengan dunia nyata. Yang terakhir ada pendekatan genetik, yaitu fokus pada asal-usul karya, membandingkan karya berdasarkan sumber, ide, hipogram atau hubungan genealogitis. Selanjutnya ada langkah-langkah metodologi. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu kita menentukan objek dan alasan pembandingannya. Yang kedua yaitu ada merumuskan masalah dan tujuan. Yang ketiga ada menentukan teori yang kita gunakan. Yang keempat yaitu ada mengumpulkan data atau kutipan teks, konteks budaya. Yang kelima yaitu kita ada menganalisis persamaan dan perbedaan. Yang keenam atau yang terakhir kita ada menyimpulkan hasil perbandingan tersebut. Jadi itulah alur standar yang digunakan dalam penelitian sastra bandingan. Materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, membahas tentang metode penelitian sastra perbandingan. Pengertian metode penelitian. Jadi metode merupakan teknik atau cara membandingkan karya sastra secara sistematis. Menurut Adi tahun 2011,
Secara umum, metode diartikan sebagai strategi, yaitu cara memahami sesuatu atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan masalah. Jadi dalam konteks sastra, metode ini diterapkan untuk mengkaji karya secara ilmiah. Ada beberapa metode penting yang digunakan. Di sini ada 5 metode. Yang pertama ada metode historis, yang kedua metode tematik, yang ketiga ada metode struktural, yang keempat ada metode intertekstual, dan yang kelima ada metode resepsi. Yang pertama ada metode historis, yaitu mengkaji hubungan pengaruh antar karya. Selanjutnya yaitu menelusuri riwayat penciptaan, masa hidup pengarang, dan kondisi sosialnya. Contohnya yaitu mengaitkan karya Prancis pada abad ke-18 dengan karya Inggris pada periode yang sama. Selanjutnya ada metode tematik. Dalam metode tematik ini, yang pertama ada membandingkan karya berdasarkan tema tujuan, yang kedua tidak perlu ada pengaruh langsung, dan yang ketiga fokus pada kemiripan gagasannya. Contohnya yaitu tema pemberontakan pada novel dari Asia dan Afrika. Yang ketiga ada metode struktural. Dalam metode struktural ini membandingkan unsur intrinsik. Yang selanjutnya ada alur, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasanya. Metode intertekstual. Di sini melihat hubungan teks dengan teks lain serta bisa berupa adaptasi, transformasi, atau parodi. Metode yang terakhir yaitu metode resepsi, yaitu mengkaji bagaimana pembaca memahami dua karya dari budaya yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari keseluruhannya. Yang pertama yaitu, jadi sastra bandingan ini berkembang dari aliran Eropa yang sempit menjadi aliran Amerika yang lebih luas. Yang kedua, metodologi penelitian meliputi penentuan objeknya, teori, analisis, dan kesimpulannya. Yang ketiga, metode penelitian yaitu meliputi historis, tematik, struktural, intertekstual, dan resepsi. Baik, sekian video dari saya berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.